Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Istiqomah dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Penggunaan Bahasa Baku dan Tidak Baku pada Surat Dinas untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang ketiga dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana SPD MPD. Latar belakang. Salah satu media komunikasi dalam bentuk tulisan adalah surat. Menurut SEMI, surat adalah sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Informasi itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, sikap, dan lain-lain. Surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah sudah seharusnya menggunakan bahasa dan tata cara penulisan yang baku sebagaimana yang tertulis dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh. Penggunaan bahasa yang baku dan tata cara penulisan yang baku akan mempermudah pemahaman pesan yang disampaikan, serta akan mengurangi resiko salah penafsiran. Pada kenyataannya, penulisan surat dinas tidaklah mudah, apalagi banyaknya perangkat dinas yang rata-rata masih berpendidikan rendah, menjadi alasan kurangnya pemahaman dalam penulisan surat dinas yang baik dan benar. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian surat? 2. Apa yang dimaksud dengan surat dinas? 3. Apa faktor-faktor penyebab kesalahan berbahasa pada surat dinas? 4. Apa bentuk kesalahan dalam penulisan surat dinas? Tujuan. 1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia yang terdapat pada surat dinas. 2. Kesalahan berbahasa Indonesia yang paling dominan pada surat dinas. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan berbahasa Indonesia pada surat dinas. Landasan teori. Surat dinas adalah surat yang ditulis untuk kepentingan atau menyangkut masalah lembaga, organisasi, dan instansi. Surat-surat dinas dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Surat dinas pemerintah, yakni surat yang dibuat oleh pihak lembaga atau instansi pemerintah. 2. Surat swasta, yakni surat dinas yang dibuat oleh pihak lembaga swasta. Dibagi menjadi dua lagi, yaitu 1. Surat dinas organisasi adalah surat yang dikeluarkan oleh organisasi atau perkumpulan atau perhimpunan tertentu yang biasanya banyak berhubungan dengan dunia sosial. Kedua, surat dinas niaga adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak swasta untuk memperoleh keuntungan materi. Kesalahan dalam penulisan surat dinas. Yang pertama, kesalahan dalam bidang morfologi. Yang kedua, kesalahan dalam bidang sintaksis. Yang ketiga, kesalahan dalam bidang diksi. Dan yang keempat, kesalahan dalam ejaan. Deskripsi data. Bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia pada surat dinas kantor kepala desa Jeladri. Penggunaan bahasa pada surat dinas merupakan faktor penentu terjalinnya kelancaran komunikasi antara pengirim surat dengan penerima surat. Oleh karena itu, penulis surat dinas harus memahami kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Surat dinas yang menjadi sampel penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan. Bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat pada penelitian ini ada 4 bidang, yaitu A. Bidang morfologi, terdiri atas afiksasi dan komposisi. B. Sintaksis, terdiri atas frase dan kalimat. C. Diksi, terdiri atas ketepatan, kebakuan, keumuman, dan kehematan kata. D. Ejaan, terdiri atas penggunaan tanda baca, huruf, dan lambang bilangan. Temuan data. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa kesalahan ejaan paling mendominasi pada surat dinas kantor kepala desa Jeladri, yaitu sebesar 86,16% yang terdiri atas 161 kesalahan penggunaan tanda titik, 37 kesalahan penggunaan tanda titik 2, 68 kesalahan penggunaan tanda koma, 119 kesalahan penggunaan tanda hubung, 56 kesalahan penggunaan garis bawah, 150 kesalahan penggunaan huruf kapital, 77 kesalahan penggunaan huruf tebal, dan 26 kesalahan penulisan lambang bilangan. Kesalahan ejaan pada temuan penelitian ini tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Analisis data. Kurangnya penguasaan penulis surat dinas terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi penyebab utama munculnya kesalahan berbahasa dalam surat dinas tersebut. Selanjutnya, Setiawati menyatakan bahwa kurangnya pemahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakai akan menyebabkan munculnya kesalahan berbahasa.
Kesimpulan, berdasarkan temuan penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan mengenai analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada Surat Dinas Kantor Kepala Desa Jeladri tahun 2012 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bentuk kesalahan berbahasa Indonesia yang ditemukan pada Surat Dinas Kantor Kepala Jeladri diantaranya kesalahan dalam bidang morfologi, sintaksis, diksi, dan ejaan. Kedua, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah kesalahan dalam bidang ejaan. Ketiga, faktor penguasaan kaidah bahasa Indonesia, penulis surat dinas yang kurang memadai. Saran, untuk meminimalkan kesalahan berbahasa dalam karangan, hal-hal yang dapat dilakukan oleh penulis surat dinas dan instansi terkait antara lain sebagai berikut. Pertama, penulis surat dinas hendaknya memperhatikan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, penulis surat dinas hendaknya mempelajari EYD dan mengaplikasikannya dalam penulisan surat dinas. Ketiga, instansi terkait hendaknya memberikan pelatihan penulisan surat dinas kepada pegawai pemerintahan, khususnya pegawai yang bertugas menulis surat dinas. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.